Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Syahibah dari jurusan Budidaya Perairan kelas BDPB akan mengerjakan tugas 2 MATLAB. Baiklah, kita mulai. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi MATLAB. Setelah terbuka, akan tampak tampilan seperti ini. Seperti biasa, kita ketik GUID dengan format tulisan kecil lalu enter. Lalu blank GUI, oke. Setelah terbuka lembar kerjanya diperbesar tampilannya. Nah, setelah terbuka sempurna, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat judul. Kita buat judul dengan static text. Kita klik. Ubah static text-nya menjadi tugas 2 fisika tugas 2 MATLAB. Setelah itu, untuk menambahkan beberapa baris, kita pilih ini. Lalu di bawahnya kita tulis aturan sinus dan kosinus. Oke, maksudnya. Selanjutnya kita perkecil ukuran static text-nya. Setelah itu, tambahkan lagi static text untuk memberi keterangan lain. Misalnya di sebelah sini, kita tambahkan nama kita, Mutiara, NIM, jurusan peserta kelas. Setelah itu, perkecil juga tampilannya agar terlihat indah. Tambahkan lagi keterangan lain di sebelah sini, seperti nama dosen pembimbing. Kecil tampilannya.
Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita buat tabel dengan menggunakan panel. Buat tabelnya. Ubah panel menjadi input aturan SURUS. Setelah itu tambahkan lagi panel untuk kolom yang di dalam. Ubah menjadi input. Setelah itu pada input kita tambahkan static text. Setelah itu tambahkan edit text sebagai tempat meletakkan nilainya. Setelah itu pada static text yang pertama kita ubah menjadi A besar. Kemudian itu yang B ubah menjadi yang C. Uname-nya kita ubah menjadi gambar alpha. Iya. Ini intinya simbol. Untuk membuat simbol alpha, pertama kita harus merubah foneme-nya menjadi simbol. Lalu pada stringnya kita ubah menjadi A kecil. Kecil sama dengan selanjutnya edit text-nya juga kita ubah menjadi 0. Nah, setelah selesai kita duplikat. Kita rapikan dulu. Setelah itu kita duplikatkan. Lalu kita taruh pada bagian bawahnya dan kita ubah input menjadi output. Setelah itu pada static text ini kita ubah C menjadi A menjadi C,
string yang kedua, pada static text yang kedua kita ubah menjadi gamma, yang kita ubah ininya menjadi simbol. Dan setelah itu menjadi G. Dan ini kita ubah menjadi beta. Berikutnya kita buat lagi panel. Pada panel ini kita ubah menjadi eksekusi. Terus kita tambahkan beberapa push button. Push button yang pertama kita ubah menjadi hitung. Yang kedua kita ubah menjadi reset. Yang ketiga kita ubah menjadi exit. Enter. Nah, setelah itu kita panel yang aturan sinus kita duplikasikan dan kita letakkan di sini, dan ini kita dekatkan di sini. Nah, dekatkan lagi. Nah, setelah itu pada panel yang ini kita rubah menjadi aturan kosinus. Lalu pada output kita rubah string static text yang ini menjadi simbol berupa berubah menjadi simbol berupa simbol alpha. Dan ini jadi simbol beta. Dan yang terakhir berupa simbol gamma. Lalu untuk bagian bawahnya kita tambahkan push button. Push buttonnya menjadi X
exit MATLAB, enter. Nah, setelah itu kita rapikan posisinya. Baiklah, selanjutnya setiap edit tag kita callback untuk mengetahui posisinya. Untuk yang pertama, oh ya, sebelumnya kita harus simpan dulu. Kita ubah namanya. Nah, dia berada di A berada di edit 1. Selanjutnya yang B berada di edit 2, dan yang alpha ada di edit 3, yang C ada di edit 4, yang gamma ada di edit 5, yang beta ada di edit 6. Lalu aturan kosinusnya A ada di edit 7, yang B ada di edit 8, yang alpha ada di edit 9, alpha lagi ada di edit 10, beta ada di edit 11. Untuk yang gamma ada di edit 12. Langkah berikutnya, kita callback yang hitung, lalu kita masukkan rumusnya. Rumusnya yaitu A sama dengan str 2 double get buka kurung get buka kurung handles titik edit 1, karena A ada di edit 1, koma kutip string kutip tutup kurung 2 kali dan diakhiri dengan titik koma, enter. Lalu yang kedua B sama dengan str 2 double buka kurung get buka kurung handles titik edit 2 kutip string tutup kurung kutip tutup kurung titik koma. Lalu alpha sama dengan str 2 double buka kurung get buka kurung handles titik edit 3
edit 3, koma, kutip, string, kutip, tutup kurung, dan titik koma. Lalu beta sama dengan asin buka kurung B dikali sin buka kurung alfa dikali 180 per PI. Tutup kurung 2 kali dibagi A dikali PI per 180. Maaf, maksudnya. Nah, dan diakhiri dengan titik koma. Titik 2. Ya. Gamma sama dengan 180 dikurang buka kurung alfa ditambah beta tutup kurung titik koma. Lalu yang C sama dengan A dikali sin buka kurung gamma dikali 180 per PI tutup kurung dibagi sin buka kurung alfa dikali 180 per PI tutup kurung titik koma. Selanjutnya rumusnya yaitu set buka kurung handles titik edit 4, kutip string kutip lagi koma lalu C tutup kurung titik koma. Lalu set buka kurung handles titik edit 5, kutip string petik koma lalu gamma tutup kurung titik koma. Lalu yang terakhir set buka kurung handles titik edit 6, buka kurung kutip string kutip koma beta tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita callback push button yang reset. Lalu kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu set buka kurung handles titik edit 1, kutip string kutip koma 0 tutup kurung dan titik koma, enter. Lalu yang kedua juga handles titik edit 2, kutip string kutip koma 0 titik 2, enter. Set buka kurung handles titik edit 3,
3, kutip string kutip koma 0 kurung titik 2 enter. Set handles titik edit 3, kutip string kutip koma 0 tutup kurung titik koma enter. Jadi 4. Berikutnya set buka kurung handles edit 5, kutip string kutip koma 0 tutup kurung titik koma enter. Lalu set buka kurung handles titik edit 6, kutip string kutip koma 0 tutup kurung titik koma. Nah, setelah selesai rumus reset, kita masuk ke exit. Kita callback dan kita masukkan rumusnya yaitu close. Nah, setelah ini kita masuk ke aturan kosinus. Pertama, kita harus meng-callback terus bottom hitung, lalu kita masukkan rumusnya. Rumusnya yaitu A sama dengan str2 double buka kurung get buka kurung handles titik edit 7 karena ada di edit 7, kutip string kutip tutup kurung 2 kali lalu titik koma. Lalu yang B juga sama str2 double buka kurung get buka kurung handles titik edit 8, kutip string kutip titik kurung titik koma. Yang C lagi, C sama dengan str2 double buka kurung get buka kurung handles titik edit 9, kutip string kutip ditutup kurung 2 kali dan titik koma enter. Lalu alpha sama dengan akos buka kurung B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2 tutup kurung dibagi buka kurung 2 dikali B 2 dikali B dikali C tutup kurung 2 kali lalu dikali 180 per PI titik koma. Lalu yang beta sama dengan rumus beta akos buka kurung A di pangkat 2 dikurang ditambah C di pangkat 2 dikurang B
pangkat 2 tutup kurung dibagi buka kurung 2 dikali A dikali C tutup kurung 2 kali dikali 180 dibagi PI titik koma enter. Lalu rumus gamma sama dengan A cos buka kurung A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang C pangkat 2 ditutup kurung dibagi kurung 2 dikali A dikali B tutup kurung 2 kali dikali 180 per PI titik koma enter. Lalu masukkan rumus set buka kurung handles titik edit 10 koma kutip string kutip koma alpha tutup kurung titik koma. Lalu yang kedua set handles titik edit 11 koma kutip string kutip koma beta tutup kurung titik koma. Yang ketiga set buka kurung handles titik edit 12 koma kutip string kutip koma gamma tutup kurung titik koma. Lalu kita kembali ke push button yang kedua, yaitu reset. Kita callback dan kita masukkan rumusnya. Kita masukkan rumus untuk reset, yaitu set buka kurung handles titik edit 8 karena berada di edit 7 koma kutip string kutip koma 0 tutup kurung titik koma. Yang kedua set buka kurung handles titik edit 8 koma kutip string kutip koma 0 titik koma. 3 set handle titik edit 89 koma kutip string kutip koma 0 tutup kurung dan titik koma. Yang keempat set buka kurung handles titik edit 10 koma kutip string kutip koma 0 tutup kurung titik koma. Yang keempat set buka kurung handles titik edit 11 koma kutip string kutip koma 0 tutup kurung dan titik koma. Lalu yang terakhir set handles titik edit 12 koma kutip string kutip koma 0 tutup kurung titik koma. Nah, setelah selesai, lalu kita kembali ke yang tadi dan kita callback push button exit.
Lalu kita tulis rumusnya, itu close. Kembali lagi, untuk yang close, exit MATLAB. Lalu, push button yang terakhir, kita masukkan juga rumusnya. Rumusnya yaitu quit. Baiklah, selanjutnya setelah selesai kita run-kan. Nah, setelah timbul, kita masukkan angkanya sesuka hati dan kita dapat menghitung outputnya. Lalu kita reset. Nah, pada aturan sinus juga begitu, kita masukkan angkanya sesuka hati atau sesuai kebutuhan, kita hitung. Oke, lalu kita reset. Lalu, jika kita ingin menutupnya, kita pilih exit. Sarankan lagi. Lalu, untuk menutup semuanya, kita pilih exit MATLAB. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kali ini saya akan menambahkan satuan pada tugas MATLAB 2 saya yang kemarin. Baiklah, pertama-tama kita buka tugas MATLAB kita yang telah kita simpan. Nah, di sini kita dapat menambahkan satuannya. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita memperbesar ukuran panel yang aturan sinusnya. Lalu kita perbesar inputnya. Yang outputnya juga. Begitu pula dengan kosinus. Kita perbesar panel kosinusnya. Lalu kita perbesar inputnya. Kita juga perbesar outputnya. Nah, setelah itu kita barulah kita tambahkan static text. Di sini 3 buah. Kita duplikatkan untuk di output juga. Setelah itu kita rapikan letaknya. Nah, setelah rapi, kita ubah edit text-nya sesuai dengan satuannya masing-masing. Kita ubah menjadi meter. Untuk A dan B juga kita ubah menjadi meter sebagai satuannya. Sedangkan untuk alfa, satuannya adalah derajat. Untuk gamma dan beta, satuannya juga derajat. Pada aturan kosinus juga begitu. Untuk ABC, kita ubah satuannya menjadi meter. Sedangkan untuk besaran sudutnya, satuannya kita ubah menjadi derajat. Enter. Nah, setelah itu kita run kan. Baiklah. Oke, sebelumnya naikkan ini ke atas.
Nah, turunkan ini ke bawah. Lah, setelah selesai, kita runkan. Ketik terang. Lalu yes. Selanjutnya kita tunggu beberapa saat dan timbul lembar kerjanya. Dan untuk mencobanya kita masukkan nilainya sesuka hati seperti ini dan seperti ini. Lalu kita hitung, ini untuk aturan sinus berhasil, lalu untuk reset ya jadi 0. Lalu untuk kosinus juga seperti itu, kita masukkan angkanya, kita masukkan juga angkanya sesuka hati, lalu kita hitung, lalu kita reset. Nah, setelah itu untuk mengeluarkannya kita exit. Nah, keluar dan juga exit. Langkah terakhir coba kita exit MATLAB. Lalu untuk menutup aplikasi MATLAB-nya kita klik exit MATLAB. Nah, telah tertutup. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.